Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wesal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi Ma'ane nih, Roil Abdul Salam dalam acara Wesal Info, sebuah tayangan yang memberikan berbagai macam informasi. Nah, pemirsa, pendidikan sangat penting bagi kita, terutama untuk anak-anak remaja. Nah, berbicara tentang pendidikan, saat ini saya berada di kota Cikarang, di kawasan industri terutama, pemirsa. Nah, di sini Ane mau menemui atau mengunjungi salah satu sekolah, namanya SMP IT Al-Fawaj. Pemirsa, pasti penasaran, apa sih SMP IT Al-Fawaj ini? Nah, untuk menghilangkan rasa penasaran, ikut sama Ane. Kita langsung ke sekolah tuh. Ayo, pemirsa. La ilaha illallah. To Allah do I return. Paradise is what I'll earn if I work hard and pray to my Lord every day. So Allah give me the strength, show me the way the Prophet went. Let me hold tight to your rope. Without Islam there is no hope. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah. Ya Allah, I thank you for my clothes and my food. As I live throughout this test, I'll remember I've been blessed. Ya Allah, please help your ummah so that we can all unite and praise you. Assalamualaikum. Waduh, Pak. Ane Roil nih, Pak. Dari Wesal TV, Pak. Gini, Ane lagi nyari-nyari Pak Mu'alif Wijono, katanya ketua yayasan di sini, Pak. Betul, saya sendiri. Oh, Bapak sendiri. Aduh, subhanallah, bisa ketemu di sini kita. Ini Pak, Ane mau nanya-nanya nih terkait dengan sekolah Al-Fawaj SMP itu, Pak ya? Iya, SMP. Iya, Ane pengen tahu nih, Pak, latar belakang dari sejarah didirikannya SMP IT Al-Fawaj ini gimana, Pak? Bisa diceritain kira-kira? Baik, kami ini pertama kali kan usaha kecil-kecilan, Pak ya. Iya. Kemudian kita ini sudah ya ada sedikit untung. Iya. Ya, kemudian waktu kami itu menyekolahkan anak-anak kami waktu di pondok pesantren maupun di sekolah-sekolah yang notabene sangat mahal, katanya mempunyai kualitas yang lebih bagus. Nyatanya hasilnya kurang memuaskan bagi kami. Karena itu saya merasa terpanggil untuk membuat sekolahan yang bisa menjadi kebanggaan, unggulan. Saya akan membuat sekolahan yang memiliki konsep yang berbeda dengan yang ada sekarang ini. Begitu. Karena itu saya mempunyai komitmen, ibaratnya sekolah kami ini ingin mengubah sampah menjadi emas. Karena apa? Karena pada prinsipnya tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah anak yang tidak mempunyai semangat untuk belajar. Oh, malas gitu ya? Yang ada adalah anak yang tidak tahu bagaimana cara belajar yang baik. Yang ada adalah anak yang diajar oleh guru yang salah. Sehingga anak itu bukan belajar, tapi dia terpaksa harus belajar karena tidak mengetahui bagaimana cara belajar yang baik. Kemudian yang kedua, kami ingin sekolah kami ini nanti menjadi
sekolahnya calon orang sukses gitu Pak. Jadi ingin mendidik anak-anak kita, kader-kader kita ini adalah anak-anak yang mempunyai karakter yang baik, karakter orang sukses. Gitu Pak kira-kira. Nah, SMP IT ini Al-Fawad ya Pak ya? Iya betul. Ini dari tahun berapa kira-kira didiriinnya Pak ini? Ini baru tahun kemarin Pak ya, kita berdiri kemarin. Alhamdulillah di tahun pertama ini sudah mendapatkan murid yang cukup lumayan banyak ya. Karena kalau menurut teman-teman saya yang menjalani sekolah itu dapat murid kadang hanya 7, hanya 9, kita alhamdulillah bisa dapat 15 orang 15 anak. Kemudian untuk yang tahun yang akan datang ini insya Allah kita sudah menerima pendaftaran 70 anak. 70 anak. Saya lihat animo masyarakat cukup antusias ya untuk menerima sekolah ini. Iya. Gitu. Jadi ini tahun pertama ini ya? Iya, tahun pertama. Tahun pertama. Belum mulai lulusan belum? Belum. Nah, sekarang siswanya ada berapa itu Pak tuh? Ya, siswanya tahun pertama ini 15 anak. 15. Nah, disinilah kami berbeda dengan sekolah yang lain ya. Karena Bapak bisa lihat sendiri ya, walaupun kami sekolah masih baru, tapi gedung-gedungnya fasilitasnya sudah cukup lengkap ya. Bapak ini gedungnya udah lantai 2, kemudian kelihatannya juga cukup cerah dan megah ini gedung ini walaupun. Nah, perpustakaan juga sudah ada, lab komputer sudah ada. Ya. Kenapa kami mempersiapkan seperti ini? Karena kami ingin anak-anak itu belajar bisa lebih baik lagi. Saya mempunyai pemikiran waktu yang sedikit untuk belajar, tapi hasilnya cukup banyak. Karena orang sukses itu, karena pada prinsipnya kan semua orang mempunyai waktu yang sama, 24 jam sehari. Tapi kenapa? Ada sebagian orang yang hanya bisa mengerjakan satu hal saja, sudah menghabiskan waktu cukup lama. Sementara yang lain bisa mengerjakan banyak hal. Kalau kita bisa nilai, umumnya, kenapa? Ada orang yang hanya gajinya 1 juta per bulan, ada orang yang gajinya 5 juta per bulan, ada orang yang gajinya sampai 20 juta per bulan. Padahal waktunya sama jam kerjanya. Betul. Di sini ada perbedaan nilai waktu. Nah, perbedaan ini di mana letaknya? Ada di pada produktivitas orang itu. Sama bagaimana orang itu bisa mengerjakan hal-hal yang mempunyai nilai yang lebih besar dibandingkan orang lain. Nah, disinilah kita ingin mengajarkan pada anak-anak itu bagaimana cara belajar yang tidak diajarkan oleh sekolah-sekolah yang lain. Contohnya, kami ini mengajarkan bagaimana membaca cepat, ya, membaca cepat. Kita lulus SD itu kebanyakan anak itu hanya mempunyai kecepatan membaca sekitar 100 sampai 150 kata per menit. Ya. Nah, pada anak-anak yang baru masuk ke SMP IT Al-Fawaz ini, kita akan beri pendidikan, pelatihan cara membaca cepat, sehingga nanti pada waktu dia masuk ke SMP IT Al-Fawaz ini kecepatannya sudah 2 atau 3 kali. Subhanallah pemirsa, masuk sekolah di SMP IT Al-Fawaz ini sebelum kita jadi siswa, ini dilatih dulu kecepatan membacanya. Masya Allah, baca aja ada kecepatan ya Pak ya? Betul. Nah, ini terkait dengan sekolah ini cukup menarik nih. Nah, kemudian SMP IT itu apa sih Pak? Bisa dijelasin Pak? Mungkin saya ini belum paham nih, termasuk pemirsa di rumah nih yang kemungkinan mereka juga ingin masuk sekolah di mari nih Pak nih. Apa kira-kira Pak? SMP IT, IT-nya di sini itu artinya Islam terpadu Pak. Oh, Islam terpadu. Ya, jadi artinya SMP kita kemas. SMP kita menggunakan SMP Diknas itu, kita tambahkan dengan ilmu-ilmu keislaman. Gitu. Jadi di sini di dalam praktek kesehariannya, ya pagi itu datang itu kita anak-anak kita ajarin ngaji, ngaji ya kira sekitar 15 menit. Kemudian setelah itu doa, baru pembelajaran di sekolah. Kemudian waktu istirahat kita lakukan sholat duha berjamaah.
Ya, waktu istirahat pertama itu. Kemudian waktu istirahat kedua jam 12 kita lakukan sholat berjamaah zuhur. Nah, kemudian nanti waktu sebelum pulang kita adakan sholat berjamaah asar. Jadi penutupannya adalah sholat jamaah asar. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita ajarkan pada anak-anak itu tentang keagamaan lebih banyak dibandingkan dengan Pelajaran umum atau pelajaran SMP yang nasional. Oh itu iya. lebih banyak. Jadi di sini kita ajarkan akidah, kita ajarkan akhlak, kita ajarkan sedikit tentang bahasa Arab, ya. Kemudian kita ajarkan tentang fikih, ya, bagaimana anak itu bisa memahami Islam secara keseluruhan, itu seperti itu. Jadi kita praktekkan, kita tekankan, kemudian pelajaran di sekolahnya kita tekankan, sehingga nanti diharapkan anak-anak itu nanti selepas lulus dari sini mempunyai bekal, mempunyai karakter keislaman yang baik. Karena saya berpandangan bahwa hanya dengan karakter yang baiklah orang bisa membawa sukses, hidupnya akan sukses di masa yang akan datang. Kalau karakter baik, disiplin, tanggung jawab, ya, kemudian mempunyai kepedulian tinggi, kemudian mempunyai jiwa pelopor. Nah, ini semuanya harus kita tanamkan pada anak-anak itu, sehingga nanti anak-anak itu mempunyai daya inovasi, mempunyai rasa tanggung jawab terhadap lingkungannya. Seperti itu. Nih Pak, saya aneh nih, aneh baru dengar nih, kalau sekolah di situ diwajibkan sholat duha berjamaah ya Pak ya? Ya. Sholat duhur berjamaah, sholat asar berjamaah. Ya. Nah pemirsa, menarik banget. Siswa diajarkan sholat berjamaah, sholat duha, sholat duhur, sampai sholat asar. Nah mungkin juga pemirsa juga yang pengen sekolah di sini bisa, terutama para orang tua yang ingin anaknya menjadi generasi yang baik, generasi Islam yang menjadi harapan bangsa. Nah kemudian nih, ini kan ada muatan agamanya banyak nih Pak. Ya, betul. Kemudian SMP, kenapa Pak nggak pakai madrasah aja? Kira-kira ada apa di balik ini? Bisa di kami memilih ya. Kalau madrasah itu sudah diatur oleh pemerintah Iya. mata pelajarannya, Iya. cuma agamanya banyak. Nah, karena sudah diatur semuanya, kami yang sebagai pengelola yayasan itu tidak mempunyai waktu lagi untuk memasukkan yang kita inginkan. Iya, gitu loh. iya. Padahal kita kan menginginkan sekolah ini menjadi sekolahnya calon orang sukses. Ya. Kita menanam karakter macam ini, kita visi-visi seperti ini ya. Jadi kita menginginkan sekolahnya calon orang sukses. Saya pernah ditanya sama wali murid, apa sih Pak maksudnya sekolahnya calon orang sukses? Ya, di sini saya berpikir bahwa orang sukses itu meninggalkan jejak. Ya. Nah, jejaknya itu apa? Jejaknya itu adalah kedisiplinan, tanggung jawab, keuletan, kesabaran, gitu, kepedulian. Nah, seperti ini kita rangkum menjadi 20 karakter orang sukses. Nah, ini kita tanamkan pada anak-anak itu nanti, sehingga anak-anak itu mempunyai semangat yang semacam ini. Gitu. Karakter 20 karakter orang sukses nanti. Nah, contohnya seperti sholat tadi kita katakan, sholat harus berjamaah, sholat wajib. Nah, Bapak bayangkan ya, dalam Islam itu kita tidak boleh meninggalkan sholat dalam kondisi apapun. Betul. Ya kan? Walaupun kita sakit, kita harus sholat. Nggak bisa berdiri, harus duduk. Nggak bisa duduk berbaring. Nggak bisa berbaring. Nggak bisa berbaring dengan isyarat. Tidak bisa dengan isyarat. Disolatin. Disolatin. Kan gitu kan? Subhanallah. Nah, itu artinya apa? Ini adalah pendidikan disiplin yang sangat kuat sebenarnya itu. Artinya apa? Kita tidak boleh mengatakan eksus, maaf saya nggak bisa. Artinya kalau kita sebagai seorang pengusaha biasanya, kenapa kamu nggak jadi pengusaha? Nggak punya modal. Maaf nggak bisa Eksus, gitu. ya kan? Iya. Alasan, mengatakan alasan nggak bisa. Nah, di sini berarti apa?
harus mau melakukannya apapun dan dalam kondisi apapun harus bisa melakukannya, dimulai dari manapun. Itulah tujuan kita, ingin menggalakkan anak-anak itu supaya sholatnya benar, berjamaah, ya, sehingga nanti akan tumbuh rasa disiplin yang kuat pada anak-anak, tumbuh kesadaran dalam anak-anak itu tidak ada eksus di dalam menjalankan sesuatu. Nih, menarik sekali Pak Mu'allim. Kemudian sebenarnya konsep yang dibangun untuk SMP IT Al-Fawaj ini seperti apa konsepnya? Bisa jelasin mungkin? Ya, saya bisa mengibaratkan gini Pak. Kalau kita, ini saya akan di Bekasi Pak ya, mau berniat ke Surabaya, ya, mau berniat ke Surabaya. Nah, kalau orang yang nggak tahu Pak, mungkin ini zaman bahula, zaman dahulu ya, satu-satunya cara ke Surabaya adalah dengan jalan kaki. Jalan kaki, ya. Wah, bisa gempor tuh Pak. Nah, di sini. Nah, jalan kaki. Mungkin ada lebih bagus lagi naik sepeda. Ya, lebih cepat lagi. Atau lebih bagus lagi naik sepeda motor. Sepeda motor. Ya, atau lebih naik lagi naik mobil. Naik mobil lebih cepat lagi. Atau lebih cepat lagi pakai apa Pak? Pakai pesawat. Nah, ada lagi nggak tuh Pak yang lebih cepat dari pesawat tuh? Apa ya? Naik buruk kali ya? Nah, ada nggak sekarang buruk kira-kira ya? Iya. Nah, sekarang sambil kita teruskan Pak, mungkin kita sambil lihat anak-anak yang lagi belajar ini sekarang ya. Wah, boleh. Nah, pemirsa, Pak Mu'allim nih mau ngajak kita melihat kegiatan anak-anak nih. Seperti apa? Ane juga belum paham nih. Ayo kita lihat bersama Pak Mu'allim ini. Ayo pemirsa. La ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Aduh, Pak, anak-anak di sini ini masuk sekolah mulai dari jam berapa, pulang sampai jam berapa kira-kira itu Pak? Pulang berangkat jam 7 Pak ya masuk jam 7 masuk. Nah, kemudian habis asar itu langsung pulang. Oh gitu, iya. Nah kemudian kalau kegiatannya ada di sini seperti tadi yang Bapak jelasin dari konsep pendidikan itu apa kegiatannya kira-kira? Tadi Pak ya, cerita tadi Pak ya. Iya. Jadi pada prinsipnya tadi kita pergi ke Surabaya tadi ada banyak cara ya. Nah, kalau kan ada orang yang hanya tahu caranya itu ke Surabaya itu hanya jalan kaki. Iya. Maka ya dia hanya jalan kaki saja. Akhirnya sampai Surabaya kapan? Nggak tahu. Nggak nyampe ya? Lambat gitu. Sampai apa namanya lecet-lecet gitu. Terus pun ada orang yang hanya tahunya naik sepeda. Naik sepeda aja. Nah, di sini semua orang mempunyai keterbatasan. Guru juga mempunyai keterbatasan. Kita mempunyai keterbatasan. Nah, bayangkan Pak, kalau guru itu tahunya ke Surabaya itu naik sepeda. Maka dia akan mengajarkan anak-anak, yuk anak-anak kita ke Surabaya naik sepeda. Kan gitu kan? Celaka kan ini? Iya. Nah, saya pengen anak-anak kita itu diajarkan bukan naik sepeda, kalau bisa naik pesawat. Sehingga nanti apa? Hanya dalam waktu 1 jam sudah bisa sampai Surabaya. Itu kalau bisa. Ya kalau nggak bisa paling tidak naik mobil lah. Lebih cepat gitu. Berarti di sini apa yang saya ajarkan pada anak-anak, utamanya kita sinergikan pada guru itu. Berarti yuk para guru ini mari kita mencari metode pembelajaran yang terbaik. Seperti tadi saya katakan bahwa pertama kita ajarkan bagaimana membaca cepat. Coba bayangkan, kalau kita membacanya lambat, otomatis melihat buku yang tebal, males. Ya kan? Paling kalau dieja ya, A, B, aduh. Terus kemudian kalau membacanya cepat, wah buku tebal kecil ya. Nah, karena apa?
Kita bisa baca seperti itu. Nah, kelar. itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ajarkan bagaimana cara menghafal. Ya, ternyata ada metode Pak, cara menghafal yang terbaik. Seperti apa tuh kira-kira? Nah, kalau zaman kita dulu menghafalnya kan kita baca ulang kan gitu kan. Kita tutup, hafalkan lagi. Kita baca lagi ulang, tutup, hafalkan lagi. Hari ini kita hafal. Besok dia tanya lagi, gimana udah hafal belum? Lupa. Nah, kalau di alfawat kayak gimana tuh ngapal itu Pak? Konsep kita menggunakan konsep begini Pak. Coba Bapak waktu masih kecil, ada nggak peristiwa yang sekarang masih diingat? Ada Pak. Nah, kenapa kok bisa ingat? Padahal Anda nggak inget kan? Iya. Waktu itu aneh manjat pohon jambu, nyebur ke empang tuh. Nah, itu ada peristiwa yang sangat mengesankan. Iya. Kan? Nyebur ke empangnya tadi. Akhirnya sampai sekarang walaupun nggak diinget, tetap masih inget tuh. Nah, disinilah kita juga menggunakan cara seperti itu. Nah, itu cara apa? Sebenarnya kalau kita ilmiahnya ya, otak manusia itu ada dua, otak kiri dan otak kanan. Otak kiri dan kanan. Nah, otak kiri itu daya simpannya hanya sementara. Sementara otak kanan daya simpannya itu long term, bisa seumur hidup akan ingat terus. Oh gitu. Nah, kalau kita ingin menyimpan dengan otak kanan, maka cara menyimpannya harus dengan emosi. Kita melibatkan emosi, kita melibatkan gambar, kita melibatkan kejadian seperti yang seperti empang tadi. Maka itu nanti dengan sendirinya akan teringat terus. Nah, sistem menghafal yang semacam inilah yang kita gunakan. Contohnya umpamanya gini. Umpamanya kita menghafal ada 10 deret nama. Nama ada Soekarno, ada Bung Hatta, ada siapa pun. Nah, kita bikin cerita. Waduh, saya kemarin ketemu Pak Soekarno pergi ke pasar bersama dengan Pak Hatta. Itu dibikin cerita. Otomatis kan nanti lama akan cerita sampai 10 akan hafal semua karena cerita. Orang gitu. suka semuanya, orang suka cerita. Itu. Ya kan? Itu jadi cara menghafal seperti itu kira-kira. Kemudian yang ketiga, cara mencatat. Nah, cara mencatatnya pun kita berbeda dengan cara mencatat orang-orang yang sekolah lain. Kita sudah menggunakan mind mapping. Apa itu? Cara mencatat berdasarkan kinerja otak. Jadi kinerja otak itu sifatnya mengejar ya. Kalau saya ke sini tuh. Nah, cara kita mencatat seperti itu, bukan mencatat dirangkum banyak dari atas gitu. ke bawah gitu enggak, tapi kita menyebar. Katakanlah umumnya kita bikin diagram fotosintesis. Nah, di sini apa? Di sini apa? Di sini apa? Kemudian cabangnya apa lagi? Nah, akhirnya bisa menjadi bentuk gambar. Kemudian yang kedua, warna-warni nanti kita pakai pensilnya. Pensilnya warna-warni sehingga nanti matanya akan tertarik. Kalau warna kuning akan teringat warna kuning. Warna biru akan teringat warna biru. Warna merah akan teringat warna merah. Ada apa ini? Wah, tuh yang hijau duit tuh. Kayaknya tanda warnanya hijau gitu. Ya, begitulah kira-kira. Iya. Jadi kita menggunakan cara semacam itu, kita ajarkan teman itu. Kemudian yang ketiga kita ajarkan gurunya. Jadi gurunya juga khusus Pak ya? Iya, karena itu bagaimana kita bisa memberi uang kalau kita tidak punya uang. Betul. Bagaimana guru bisa memberi ilmu tentang kesuksesan, tentang kejujuran, tentang pembelajaran kalau guru sendiri tidak mau belajar. Betul. Nah, karena itu kita di sini itu kita paksa guru kita dalam tanda bekerja, kita paksa untuk melakukan pembelajaran 1 bulan harus 1 buku dibedah, kemudian dipresentasikan ke guru yang lain. Oh gitu. Rutin itu Pak? Rutin. Subhanallah. Tiap bulan kan bergiliran. Tiap bulannya 1 buku yang berbeda. Di situ kan nanti akan timbul suasana pembelajaran. Yang kedua akan kita ajarkan pada guru itu cara menulis sehingga nanti guru mempunyai kemampuan untuk menulis sehingga nanti apa yang dia pernah, apa yang dia dapatkan dari pembelajaran buku tadi dia bisa menyebarkan lagi ke masyarakat di sekitarnya. Subhanallah. Seperti itu Pak kira-kira. Nah pemirsa, ternyata selain pembekalan pada siswa, ternyata para gurunya juga ini diberikan kesempatan untuk belajar juga.
agar penguasaan materi yang akan diajarkan kepada para siswa itu bisa dikuasai dan juga bisa diterima dengan mudah oleh para siswa. Begitu Pak ya? Betul, Ya. betul. Nah ini Pak, para pemirsa di rumah juga penasaran nih Pak nih. Sebetulnya selain kegiatan belajar mengajar di SMPIT Al-Fawaj ini ada kegiatan lain nggak kayak ekstra atau apa gitu yang ada di sini? Apa kira-kira itu Pak? Pak ya. Kita ekstrakurikulernya itu otomatis bagi kita bikin wadah untuk murid-murid yang kurang mampu membaca Al-Quran, yang mungkin murid-murid yang pengen mendalami agama, kita bikin wadah semacam majelis taklim untuk depan siswa. Nah, kemudian yang kedua kita ada pencaksilat Pak. Oh, ada pencaksilat. Ya, karena saya mengharapkan kalau orang itu tubuhnya sehat, maka semangatnya akan ada. Jadi kita ingin murid-murid SMP itu lepas itu orangnya tegar kuat-kuat. Gitu. Iya, karena sehat tuh. Nah, karena sehat seperti itu. Sehat, kemudian kita pramuka, kita ajarkan kenapa ini walaupun ini kelihatannya sepele, tapi pramuka itu ternyata sangat Membantu ya. bagus sekali untuk mengajarkan kedisiplinan, mengajarkan tanggung jawab, mengajarkan kecermatan ya. Maka itu kita adakan pramuka itu, kemudian kita tiap sebulan sekali itu kalau kita murid nginep di sekolah ya kita namanya mabit lah seperti itu. Oh ya. Gitu. Apa tuh mabit tuh Pak? Ya malam Bina iman dan takwa gitu ya. Mabit ya, gitu. Mabit gitu. Bukan hanya di Mekah aja ya. Nah, pemirsa, mabit bukan aja di Mekah aja nih. Di SMP Al-Fawaj juga ternyata ada mabit, malam bina iman dan takwa. Nah, itu mabit namanya itu. Iya, bisa lanjutin, Pak. Seperti itu, kita bikin kemah di depan sekolahan gitu. Oh, di sini, di sekitar sini. Di situ. Oh, iya, enggak jauh, Pak ya? Enggak, dekat situ aja. Oh, iya. Mereka seperti itu. Kita ajarkan mereka seperti itu supaya apa? Pertama, diajarkan mandiri. Ya kan? Nanti dia masak sendiri, cuci piring sendiri. Ya toh, pakai nanti ada yang pakai api kayak kayu bakar. Gitu. Jadi suasana kelihatannya saya tanya anak-anak itu sangat senang sekali. Bahkan walaupun makannya hanya pakai pakai ayam goreng. Oh, telur goreng. Oh, saya kira ayam goreng. Gimana rasanya? Waduh, enak Pak. Sama di rumah enak mana? Oh, enak di sini Pak. Kenapa? Bareng-bareng sama teman nikmat sekali dia bilang gitu. Nah, ini salah satu sistem pembelajaran yang menurut saya itu supaya berkesan pada diri anak. Ini saya harus bisa. Saya harus bisa. Sebetulnya apa sih hal penting yang ditekankan atau ditanamkan kepada para siswa di sini terutama? Apa kira-kira nih? Kejujuran Pak, sama kedisiplinan. Kita bikin kantin kejujuran namanya Pak. Oh, ada kantin kejujuran? Ya, ada. Bisa kita lihat tadi Pak? Kebetulan sekarang ini udah tutup karena ini udah tutup. Jadi pada waktu istirahat itu ya kita bikin bikin barang-barang tertentu kita jual ke siswa. Di situ nggak ada yang nunggu. Jadi bayarnya di situ kasih dikasih kaleng lah gitu ya. Kaleng, tempat uang. Tempat uang. Jadi nanti ini harganya berapa, saya sudah tahu. Nanti kalau ada lebihan diambil. Kalau seperti itu seperti itu kan kejujuran. Ini yang kedua ya kedisiplinan. Ya kita ajar disiplin tadi dengan melakukan sholat tadi, maka kita diajarkan untuk disiplin. Karena hanya disiplin lah saya kira yang bisa membawa seorang untuk sukses ya. Karena kalau orang disiplin itu berarti kalau hari ini saya nggak bisa melakukan, saya besok harus bayar 2 kali. Itu disiplin namanya. Kalau hari ini nggak bisa, besoknya nggak bisa, ada masalah lagi, besok nggak bisa, akhirnya nggak bisa terlaksana apa yang dia inginkan. Tapi kalau disiplin, hari ini nggak bisa, kenapa? Karena saya sibuk, karena saya ada urusan ini. Oke, nggak bisa, nggak apa-apa. Besok anak bayar 2 kali. Anak kerja 2 kali, sanggup? Sanggup. Nah, itulah nanti akan membuat anak-anak itu merasa bertanggung jawab, diri saya harus bisa menjadi orang yang sukses. Pemirsa, subhanallah, terutama di sekolah ini ternyata
ini yang ditekankan adalah kedisiplinan dan kejujuran. Tadi Pak Mualif bilang di sini ada kantin kejujuran. Jadi kalau bayar di sana kita ngambil sendiri, bayar sendiri, kembaliannya juga ambil sendiri. Jangan darmaji. Dar 5 ngakunya iji. Nah, kalau di sini nggak ada Pak ya? Nggak ada darmaji di sini. Nah, ini Pak nih. Ngomong-ngomong ini kan boleh dibilang nih fasilitasnya di sini kan lengkap nih. Kira-kira yang menghidupi sekolah ini jadi apa? Boleh dibilang lain daripada yang lain lah. Ini ada usaha khusus yang menopang dari kesejahteraan para siswa dan para gurunya. Iya Pak, kita ini sebelum kita mempunyai sekolahan ini atau mendirikan sekolah ini, kita itu mempunyai usaha Pak. Di mana? Nah, jadi nggak jauh sih dari sini. Mau lihat? Oke Pak, boleh. Pemirsa, saya makin penasaran nih. Ternyata sekolah ini punya usaha sendiri. Nah, saya juga nggak tahu nih usahanya apa nih. Sebuah usaha yang ternyata mampu menghidupi para siswa, para guru di sini, dan juga untuk memberikan fasilitas untuk kesejahteraan belajar mengajar para siswa. Nah, pengen tahu lebih dalam, aneh nih mau diajak sama Pak Mualif untuk melihat usaha situ. Kalau pemirsa mau ikut, ayo kita lihat bareng. Ayo Pak, bisa sekarang Pak? Oke, ayo Pak. Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, subhanallah, 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 walhamdulillah.